وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Tapi merasa paling menang perang karo sapa sampean wi? Lah wong Jokam itu perang media sosial aja nggak muncul kok. Merasa menjadi orang yang ditolong. Oh, perang media aja ndak ada lawan ya dah. Chaos saja. Sementara dibuka oleh mantan semua ditonahnya, sementara dibuka oleh mantan semua tabir-tabir kesesatannya, belas tidak ada timbal balik perlawanan kok. Mau mengatakan golongan Mansurin, golongan menang-menang dari mana? Baru perang media, baru perang Hizbul Fikri, apa? Peperangan urat saraf atau peperangan apa urat saraf? Pemikiran. Itu aja sekeosok. Mana coba lihat mana buzzer-buzzernya Jokam. Kalau nggak muni-muni elek mana? Kalau nggak misu-misu apa? Itu misu-misu. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Agak berisik sekali. Ya enggak apa-apa. Di bawah itu ada air yang sangat deras karena kayaknya di atas sana juga tadi malam hujan insyaallah, sehingga airnya deras tapi jernih. Di sini tuh airnya deras tapi jernih. Biasanya kalau agak siang pas liburan itu ada orang mancing di bawah. Orang mancing di bawah itu ada. Silakan kalau mau main ke sini bawa pancing, tapi yang nggak jamin ikannya paling ya kecil-kecil. Kalau daerah dingin itu ikannya nggak ada yang besar. Beda kalau daerah-daerah Lamongan itu ikannya gede-gede. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Di sela-sela kita santai sebelum beraktivitas, tak lupa kita selalu semangat untuk membuka akal sehat saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Yang kemarin yang kita tanggapi begitu bangganya para saudara tua kita ketika makan-makan acara-acara yang dianggap acara tersebut menurut mereka di luar tidak ada. Menurut mereka, sekali lagi, menurut mereka di luar tidak ada. Makan-makan yang ya menunya yang seperti itu, ada pisang, ada udang, ada mungkin iwak bandeng dan lain sebagainya. Ya menurut mereka ini sangat kuper sekali sih. Sangat kuper sekali, menjadi sebuah sebuah kenikmatan yang tak tertandingi. Ngopo tidak metu ning jero jamaah penake kaya ngene. Ngopo ora betah ning jero jamaah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Bukan masalah betah dan tidak betah di dalam jamaah. Kami tidak merasa apakah betah dan tidak betah ya, karena saya, terutama saya sendiri, kami sejak lahir sudah di situ. Jadi bukan perkara
Apa kok gak betah ning jero jamaah? Kita bukan penghuni baru di dalam suatu komunitas itu. Kalau penghuni baru saya tidak bicarakan. Artinya misalnya orang-orang yang mantan orang luar Jokam masuk Jokam keluar lagi, itu mungkinlah dikatakan betah dan tidak betah. Tapi kita itu pemain lama, bagian kita yang punya, awake dhewe yang duwe. Kita pemilik saat itu, pemilik aliran itu. Kita tumbuh dan lahir dari bayi saya, mungkin bayi orang tua saya juga, mbah saya juga seperti itu, juga sudah di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Kalau dibilang betah nggak betah piye? Nah, ngomong ra betah piye? Bukan masalah betah dan tidak betah, sekali lagi bukan. Namun ini adalah sebuah pilihan. Katanya dalam Quran disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu pada seseorang kecuali orang tersebut yang merubah sesuatu dirinya. Artinya kita diberikan oleh Allah akal sehat, akal waras, akal yang selamat. Akal sehat, akal waras dan akal yang selamat. Diberikan ilmu, diberikan pengetahuan. Sehingga yang kita tetapi ya kita tinggalkan selama yang kita tetapi ternyata bukan selama, ternyata yang kita tetapi adalah sebuah kesalahan. Jadi bukan kok kita penumpang baru, yang kita penghuni baru di Jokam Islam Jamaah 354, kemudian wah gak betah, terus ngalahin kenapa kok gak betah. Bukan tentang masalah betah, kita justru meninggalkan, ngalih, bahasa agak tenarnya sekarang hijrah ngalih, metu kepada siapa? Kepada yang lebih benar, kepada yang lebih baik, kepada kebenaran, bukan kepada yang lebih benar, kepada kebenaran. Kenapa? Karena dalam ajaran di sini, golongan sini, jelas-jelas yang diceritakan oleh para sesepuh dulu, kenapa kita dimusuhi, kenapa kita dirintangi, kenapa kita diusir, kenapa masjidnya ditutup, kenapa dulu dikejar-kejar dalam perjuangan. Ya, menurut kita dulu itu sebuah konsekuensi perjuangan. Tetapi setelah kita ngaji, setelah kita taklim, setelah kita tahu ilmunya, setelah kita tahu benar maqasidus syariatul Islam, apa itu maksud syariat Islam dibuat, agama Islam turun di bumi ini untuk apa, ternyata ya bener wae, dimusuhi, bener wae. Masjidnya tidak boleh dibangun, ditutup, bahkan sama masjid sudah jadi ditutup. Lah piye di dalam ajarannya seperti itu. Jadi bukan tentang masalah kita betah tidak betah, ngopo ora betah, dan yang dipamerkan sangat norak. Dan itu hal seperti itu hanya satu lah ya, hanya satu. Dan kita juga dulu pernah jadi pelakunya. Begitu kalau mangan-mangan yang Kediri pas daerah ana yo enake koyo ngene. Ini jek metu saka jamaah. Ngono jek metu golek apa lara apa sing digoleki. Padahal hanya makan sederhana seperti itu. Dikira di luar itu enggak ada makan-makan, dan sekarang di zaman ini makanan itu begitu murah. Oh, sama yang tang mau itu. Berapa puluh resto itu. Saya pernah ngisi kajian, ternyata salah satu jamaah itu yang punya resto, namanya Legender. Tak pamerkan apa Legender, silahkan resto Legender Tawangmangu itu. Dan pas saya ngisi itu beliau di bawah, terus saya pas turun, ayo tat langsung ke resto, daharane di resto. Wah, sediakan, wah ini yang punya resto. Mana apa monggo pilihan monggo niki, menunya apa mau milih semua nggak apa-apa, milih monggo silakan. Ya tetap kita muruah, kita sebagai ustadznya ya udah kok. Wah iki dipuangan kabeh ya ora ya. Ya kita harus muruah, terjaga lah. Ya. Paling ya sawarkan tok aja. Ya. Biasa.
Pada sekarang di zaman sekarang itu panganan opo tuh sing gak enak. Panganan enak-enak, murah-murah dan enak-enak. Itu menjadi sebuah standarisasi apakah agama itu benar dan tidak. Paling parah lagi apakah agama itu ditolong atau tidak. Kadang saya membaca di sebuah kolom komentar YouTube itu ada. Tunjukkan bahwa JRK itu ditolong oleh Allah. Tunjukkan bahwa JRK itu para mantan itu ditolong oleh Allah. Loh, pertolongan Allah, i'anah Allah itu apa sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kita bisa beribadah kepada Allah itu pertolongan Allah. Piye meneh? Lah kalau Jokam itu pertolongan Allah hanya dinilai dari sisi rumahnya bagus, masjidnya baik, gedungnya banyak, apa nih? Berkembang kemana-mana katanya. Nah kalau seperti itu pertolongan Allah hanya ukuran itu, iya itu memang ukuran pertolongan Allah. Pertolongan sapa meneh? Ya selain golongan itu banyak mas. Ya selain golongan Jokam banyak seperti itu. Ya anak pertolongan Allah yang pastinya saat ini ya kita ya bisa lancar beribadahnya, bisa taklimnya, diberikan kesehatan, ngajinya lancar, semangat tolabul ilmi itu aja. Kalau dalam peperangan ya peperangan, mau ghazi dalam sebuah ghazwah peperangan ya berarti orang iman ditolong menang. Dan ini kan gak ada peperangan nih. Tapi merasa paling menang perang harus sopo sampean wi. Lah Jokam itu perang media sosial aja nggak muncul kok. Merasa menjadi orang yang ditolong. Oh, perang media aja ndak ada lawan ya. Chaos saja. Sementara dibuka oleh mantan semua ditonahnya, sementara dibuka oleh mantan semua tabir-tabir kesesatannya, belas tidak ada timbal balik perlawanan kok. Mau mengatakan golongan mansurin, golongan menang-menang dari mana? Baru perang media, baru perang ghazwul fikri, apa? Peperangan urat saraf atau peperangan apa urat saraf? Pemikiran. Itu aja sekeosok. Mana coba lihat mana? Buzzer-buzzernya Jokam. Kalau nggak muni-muni elek mana? Kalau nggak misu-misu apa? Itu misu-misu. Sudah bilang saya dajjal lah dan sebagainya itu apa coba? Mau kita menjelaskan kalau dajjal itu kan pembohong. Itu kan buzzer-buzzer itu kalau manggil saya itu dajjal dan sebagainya. Tak guyu tok ya. Kalau dajjal kan pembohong, ini kan membongkar kebohongan, membongkar kedustaan, meluruskan kedustaan, meluruskan kebohongannya. Malah dituduh dajjal. Dajjal itu kan malah bohongnya itu toh. Dan mereka sendiri yang kemudian pernah dijuluki Dajjalucul, ya lah. Jadi bukan suatu itu kemenangan betul nonton iku. Pertolongan itu ya semuanya ditolong Allah loh ya. Sampai hewan aja ditolong Allah kok ya. Semua bukan hanya hewan, ala kulli syai'in qadir, semua atas pertolongan Allah, atas kuasa Allah. Dan seakan-akan pertolongan Allah diambil golongan mereka saja. Pertolongan Allah dibuktikan kemenangan jamaah, kemenangan menang apa? Ngelawan YouTube aja ndak ada yang keluar kok. Ya, cobalah dihadapi. Kita kalau nggak berani untuk diskusi secara offline ya semua ditanggapi, semua pernyataan kawan-kawan masayih ta'dil syubhat itu ditanggapi dengan 30 poin disampaikan sembunyi-sembunyi. Padahal ta'dil syubhat itu disampaikan terang benderang di media sosial. Ditanggapinya sembunyi-sembunyi. Ya kayak anak kecil tuh. Kamu jangan percaya ya. Ketika dijelaskan, di sini ada penipu, di sini ada pembohong. Anak kecil-kecil itu bisi temannya. Kamu jangan percaya, pokoknya kamu percaya saya aja ya. Ya persis orang kuwian. Paling sebelah ya. Iya. Belas ora digapres ya. Berbosone wong Jawa, belas ora digapres. Maka semua masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Bukan kemenangan, bukan sebuah kita itu betah nggak betah dalam Islam Jamaah Jokam 354 boten. Kalau dibilang betah wong lahir kus ning kono kok.
Kalau nggak betah itu kan pernah ke sana kemari, lalu saya bertempat di sini, nggak betah pindah lagi. Saya lahir, kita lahir mayoritas yang hijrah itu adalah dulunya juga generasi-generasi unggulan, generasi-generasi apa? Anak-anak unggulan, anak-anaknya dari anak-anak pengurus, orang-orang yang sudah lama dalam jamaah, pemain lawas. Kok gak kerasan kan ya aneh, gak kerasan kok puluhan tahun, gak betah kok 30 tahun, gak betah kok 50 tahun, gak betah kok ada yang sampai 70 tahun, kan ya lucu. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Itu yang terjadi. Jadi bukan masalah kita tidak betah dan betah, tapi kita oleh Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal sehat, akal waras dan akal selamat. Ya. Sehingga kita bisa berpikir afala ta'qilun, dan perkembangan dunia, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu luar biasa dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita itu yang banding-bandingi lah bahasanya. Dan bukan hanya banding-banding nih yang nuruti hawa nafsu, tidak, tapi didasarkan atas sebuah dasar, nenek dasare. Jadi ada dasar. Oh, ini bahwasanya ciri-cirinya Syiah adalah imamah. Ketika menganggap imam sebagai rukun imannya, harus mutlak taat imam. Nah, kita berpikir loh, kok podo karo cukam. Sifatnya orang Khawarij adalah menuduh pelaku dosa besar sebagai orang kafir. Duh, kok podo, bahkan lebih parah. Iki orang dosa besar, orang dosa kecil, pokoknya selain golongannya kafir ngono wae. Kalau Khawarij itu konsisten. Nah, walaupun golongannya kalau melakukan dosa besar dianggap kafir. Iki enggak ya. Mbok gede, mbok cilik, pokoknya kira golonganku wis kafir. Tapi nek pelaku dosa besar pun di dalam golongannya, selama masih mau bertaubat kepada Bapak Imam, selama tidak merongrong, selama tidak resolusi, selama tidak membangkang oleh Bapak Imam, insya Allah akan diterima tobat oleh Bapak Imam. Kan seperti itu. Secara implisit kan ngono kuwi. Eksplisit apa implisit? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ya. Ini kita bukan masalah betah dan tidak betah, kita itu pemilik golongan ini dulunya. Ya. Sing duwe kok ora betah piye? Dia kita lahir ceprot, lahir juga dalam cukam. Adapun yang Anda banggakan urusan dunia, makan-makan ngono kuwi ning jaba lah akeh. Di luar lo banyak ya. Anda enggak pernah keluar aja. Kalau ada acara-acara itu malah kadang-kadang di hotel makan-makan, ketemu dengan ikatan dai-dai, ikatan para ustad-ustad, mangannya ya enak-enak rek. Ada kayak di pamer kuwi, masya Allah, kayak ini gak bertarik dulu jamaah. Dan sekarang itu, di zaman sekarang itu panganan apa sih yang enggak enak, atau makanan apa sih yang enggak dimakan oleh orang-orang? Semua itu bisa makan karena murahnya makanan sekarang. Krono murah harga makanan. Nah, jadi bukan suatu keajaiban, tidak, biasa aja. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك